Halo, selamat datang di channel keluarga kami. Ini adalah video bagian kedua jalan-jalan keluarga kami di Bali. Video pertama khusus tentang hotel bintang Bali Resortnya. Kalau sekarang tentang jalan-jalan kami selama di Bali. Di hari kedua itu kami mulai dengan makan siang di daerah tempat oleh-oleh Joger. Situ ada tempat makan namanya Ayam Pelengkung. Itu direkomendasiin sama suami kalau lagi dinas ke Bali, biasanya semua teman sekantor tuh suka makan di situ. Insya Allah di sini menunya halal karena cuma kayak ayam atau sayur asem gitu ya. Lalu kita lanjut perjalanan mau ke Garuda Wisnu Kencana. Nah, menuju ke sana tuh sebenarnya bisa lewat jalan yang lain, tapi si papa tuh sengaja ngajak kita lewat tol yang ada pemandangan lautnya itu. Nah, ini lewat sini tuh orang bisa mempersingkat perjalanan kalau lagi macet ya. Dan ada disediain juga jalan untuk motor. Setelah melalui tol tadi, kadang kita mau masuk ke daerah Uluwatu dan melewati kampus Udayana. Akhirnya kita sampai juga nih di Garuda Wisnu Kencana. Terus kita masuk terus untuk menuju parkiran mobil. Untuk beli tiket kita harus naik bus dulu dan antri seperti ini. Busnya sih nggak akan lama nunggunya ya, datangnya 10 menit sekali kayaknya nih. Dan tiba-tiba aja udah banyak banget orang ada di dalam bus, padahal waktu kita nunggu, kita cuma nunggu 4 orang doang, berlima lah. Tiket masuk GWK itu ada 2, yaitu yang pertama tuh yang 200-an ribu itu bisa menikmati masuk ke dalam gedungnya yang di bawahnya dari patung Garuda Wisnu Kencana. Terus di situ kita akan melihat galeri dan sebagainya macam ya, museum. Tapi aku sih milih untuk beli tiketnya 125.000 aja, karena itu juga menurut kami itu udah overprice ya, udah mahal banget karena kita tuh hanya ngelihat patung dari luar dan foto-foto itu doang gitu loh. Dan itu pun dengan berjalan kaki, karena kalau mau naik bogi car lagi itu harus bayar 40.000 per orang. Pikir-pikir masa 800.000 lebih, hampir 900.000 hanya untuk lihat patung, foto-foto di luar lagi, nggak sampai masuk. Udah gitu kata Mbaknya, eee, kita paling akan jalan 20 menit aja kalau nggak pakai bagicar. Aku pikir okelah 20 menit. Ternyata baru mau masuk ke gerbang GWK-nya aja itu, kita udah jalan dulu tuh 15 menitan ya, kalau cepet mungkin 10 menit dan menanjak. Pas masuk, aku pikir kan udah selesai nih di kayak lapangan kayak gini, banyak janur, banyak banget manusia, mungkin ada 100.000 orang di sini, sampai susah banget foto-foto di depan kayak patungnya gitu. Ternyata untuk masuk lihat lebih dekat lagi patung GWK itu harus masuk kan ke antara dinding tebing ini, terus ternyata harus, naik lagi untuk sampai ke sana. Ya aku pikir kan nggak jauh, ternyata jauh, terus menanjak lagi, sampai aku ngos-ngosan, nggak sanggup untuk melanjutkan, duduk dulu 10 menit baru lanjut. Bahkan tadinya hampir menyerah, tapi karena harga tiketnya 125.000 kayaknya nggak rela deh harus berhenti di tengah jalan, jadi aku lanjut. Tapi lucunya habis ngos-ngosan dan nyampe ke, bawah patung GWK, aku lupa nge-shoot video, malah foto-foto. Yah rugi banget. Dan akhirnya kita pulang habis maghrib kayak gini. Hari ketiga di Bali kita memutuskan untuk ke Tanah Lot, habis itu mau lanjut ke Bedugo. Untungnya cuacanya cerah lagi, biru dan panas banget. Dan tiket masuk ke Tanah Lot itu murah nih, nggak kayak kemarin, cuma 20.000 untuk dewasa dan 15.000 untuk anak-anak. Dan itu harga tiketnya dibedain ya antara lokal sama, terus mancanegara. Dan kalau ke sini jangan lupa pakai kacamata, pakai topi, dan pakai sunblock karena panas banget. Terus aku ngerasa kayaknya ada yang aneh nih ya,
Emang di sana rame sih ya, tapi nggak begitu rame, tapi itu akan terjawab nanti. Waktu itu sayangnya airnya lagi pasang, jadi turis-turis nggak bisa tuh yang namanya nyebrang ke, pura yang ada di seberang itu. Kalaupun nggak pasang pun aku tetep nggak berani sih karena licin ya, bawa anak-anak pula kan. Terus pas di sana pun aku kok lebih happy ya, karena di sini tuh aku ngelihat pemandangan alam tuh lebih seger gitu, ada pohon kelapa, eee, langit yang biru banget, ombak, kayaknya ini lebih natural dan lebih menyenangkan. Apalagi di sini tuh murah, dan ini yang dicari dari, apa namanya, jalan-jalan ke Bali kan yang pemandangan seperti ini. Terus di sana aku juga nggak lupa untuk, minta foto deh sama bapak yang jual jasa foto, karena kasihan ya, dia tuh sepertinya sudah kalah sama, orang-orang yang sekarang punya HP atau smartphone untuk, apa namanya, nge-shoot atau foto-foto. Jadi aku kasihan, untungnya tuh nggak mahal sih, satu shoot cuma 20 ribuan lah kalau nggak salah ya, atau 50 ribu aku lupa ya. Terus juga aku beli kayak burung-burungan plastik yang dijual ibu-ibu tuh, 50 ribu dapat 3 kita nawar-nawar. Kita untuk membantu yang UMKM lah ya, kasihan. Sebenarnya destinasi Tanah Lot ini tuh udah hal yang umum ya, tapi kenapa aku kesini lagi, karena aku ingin ngenalin ke anak-anak. Mereka kan baru pertama kali ke Bali, jadi ini seperti pengenalan buat mereka, Bali itu seperti ini loh. Setelah dari Tanah Lot, keluar nggak lewat dari 1 kilometer lah ya kira-kira, kita makan siang di Nova, restoran yang dekat tepi sawah. halo semuanya. Ini tuh makanannya insya Allah halal ya, karena cuma ayam kremes Makan sama ya. tahu tempe gitu-gitu, dan murah loh, nggak nyampe 200 ribu, tapi udah semua dengan teh manis segala macam. Rasanya juga enak banget. Dari sini pasti akan dilalui sama mobil-mobil atau kendaraan yang dari Tanah Lot semua. Dari Tanah Lot kira-kira jam 3 sampai jam 4 tuh kita perjalanan lanjut ke Bedugul. Udah agak sore makanya banyak kabut udah turun ya, dan kita tuh hati-hati banget waktu nyetir ke atas itu. Nah ternyata di sinilah salahnya, harusnya kalau mau ke Bedugul tuh lebih pagi atau lebih siang, jadi nggak akan ketemu nih kabut kayak gini. Terus sampai Bedugul pun juga akan kelihatan tuh yang namanya bukit-bukit ijo yang ada di seberang danau. Terus pas sampai setelah itu sampai Tanah Lot. Tanah Lot baru kita akan ketemu banyak banget orang karena semua ingin lihat sunset di Tanah Lot. Jadi salah ini, tapi nggak apa-apa lah. Dan masuk tiket ke, Bedugul tuh cuma 90 ribu, karena yang anak-anak 5 tahun sampai 8 tahun itu nggak bayar. Sampai sana emang udah setengah 6 sih, karena sebenarnya udah nyampenya jam 5-an, coba kita sholat asar dulu di masjid yang seberang Bedugul itu ya. Jadi pas sampai sini, kerasa dingin banget dan suasananya udah kayak menjelang maghrib gitu, dan gak kelihatan apa-apa, cuma kelihatan puranya gitu ya, yang sangat ikonik itu. Tapi lumayan sih masih bisa foto-foto dan jalan-jalan seger lah di sini tuh. Sebenarnya waktu rencanain liburan ke Bali tuh aku nggak mau tuh pergi ke Bedugul lagi. Tapi karena Kakak minta dan ini pertama kali dia ke Bali, jadi ya udah deh kita kabulin keinginan dia. Kan baru pertama kali dong. Dan bener aja pas sampai hotel tuh udah malam banget, jam 8 jam 9 malam lah. Nah di hari keempat kita memutuskan untuk jalan ke Bali Zoo. Tiket masuk ke Bali Zoo itu 118 ribu, 12 ribu untuk dewasa dan, 80 ribu untuk anak-anak. Kita tuh belinya lewat Traveloka dan dapat diskon. Tadinya kita tuh mau ke Benoa, mau olahraga air gitu. Cuma karena anak yang 5 tahun sama yang 8 tahun itu belum bisa dan belum safe ya untuk olahraga air kayak banana boat, kayak flying fish. Jadinya ya kita cari tempat yang aman dan bisa dinikmati semua aja deh gitu. Kebun binatang Bali ini nggak begitu besar ya, apalagi kalau dibandingin sama Taman Safari Bogor, aduh itu gede banget kalau Taman Safari ya. Kalau ini mungkin, mirip-mirip kayak Ragunan kali ya, cuma mungkin lebih besar dikit dan sedikit lebih bersih, itu aja sih bedanya. Menurutku sih hewannya nggak banyak-banyak banget, cuma lumayan bisa dinikmati sama anak-anak karena,
bisa bersentuhan langsung, bisa pegang gitu ya. Terutama kayak rusa itu bisa pegang, karena emang aman. Ada juga kanguru nih di sini yang lepas gitu, bisa dipegang sama anak-anak. Oh, di foto sini. Pas mau lihat alpaka sama ilama, itu hewan berdua malah duduk-duduk teduhan di saung gitu. Emang sih panas ya, tapi kita mau lihat Anda gitu. Banget. Ada suara hewan yang saling bersaut-sautan, berisik banget itu ya. Itu suara si amang. Udah berasa banget ya vibe kebun binatangnya itu. Di sini juga ada singa jantan dan singa betina. Waktu kita cari mana singa betinanya, ternyata duduk di kap mobil Jeep yang didudukin sama kakak. Dia juga neduh tuh kayaknya. Emang panas banget sih cuaca hari itu ya. Ini kita naik bus mau ke area zoo yang lain. Masih dalam satu area kebun binatang Bali sih. Cuma di area zoo yang lain tuh ada hewan yang lebih besar kayak gajah, harimau, beruang, sama orang utan. Nah, di sini juga ada gedung yang ada rooftopnya. Itu terdiri dari 4 lantai kalau nggak salah ya. Lantai pertama tuh restoran, lantai kedua tuh toilet, lantai ketiga itu ada kayak museum kecil yang memperlihatkan fosil-fosil hewan purbakala kayak mamut dan singa zaman dulu ya. Yang lantai paling atas tuh rooftop, bisa ngelihat pemandangan sekitar kebun binatang Bali. Kita tuh kelamaan di kebun binatang Bali. Rencananya sih mau pulang jam 2 karena kita mau lihat sunset di pantai hotel. Dan bener aja kita kejebak macet tuh menuju daerah Kute. Untungnya si papa bisa ngebut, terus jam setengah 6 kita masih bisa sampai hotel dan masih bisa keburu lihat sunset yang bagus kayak gini. Ini yang kita cari nih dari kemarin-kemarin, pengen main di pantai dan lihat sunset. Kita nggak ke Kute karena di sana pasti rame banget lah. Ini aja kita udah puas banget kok. Udah bisa main pasir, bisa lari-larian, bisa foto-foto. Dan ada orang juga yang kebetulan lagi main layangan kayak gini. Oh, cakep banget. Malamnya kita beli oleh-oleh ke toko Krisna. Di sana ke toko Krisna gede juga ya.
banyak jual pie, bakpia, kacang-kacangan, ngilu banget kayaknya. Nah ini kita beli untuk oleh-oleh, tetangga, saudara, satpam di rumah. Akhirnya beli pie sama bakpia sama apa sih itu wingko dan sale pisangnya enak juga loh di sini. Akhirnya sampai juga di hari terakhir kita mau check out. Terus sedih banget nih kayaknya pengen nambah lagi ya. Padahal ini aja udah kita tambahin loh sampai 5 hari. Tadi cuma 4 hari aja. Dan anak-anak sempet-sempetin tuh main burung dari plastik itu loh yang dibeli di Tanah Lot. Kita check out jam 11-an supaya bisa main dulu nih ke Pantai Kuta. Kan tadinya kita pengen banget main ke Pantai Kuta, tapi karena pasti akan macet dan ramai banget orang, jadi nggak akan mungkin deh kita lihat sunset di sini. Walaupun ya sunset di sini tuh lebih bagus pasti kelihatannya. Tapi ini aja udah seneng kok. Yang penting tahu lah ini nih Pantai Kuta ya Kak. Dan ternyata di Pantai Kuta tuh sekarang udah ada tulisan kayak gini. Hari itu tuh masih dibikin deh, masih banyak tukang-tukangnya. Itu aja udah banyak turis yang foto-foto, apalagi kalau udah jadi banget ya, udah beres, pasti akan lebih ramai lagi. So lumayan lah kita yang awal-awal nikmatin foto di situ. Kita juga beli oleh-oleh ke Joger, beli sendal sama kain lah ya, dan parkir di sana dan tentunya. Tapi dari situ kita jalan ke depan ke toko serimpi, toko oleh-oleh juga. Di sana itu kaos-kaosnya murah ya, dari 20.000 sampai 50.000. Ada jual tas-tas yang rotan itu terus harganya cuma 40 ribuan gitu. Banyak juga souvenir-souvenir kayak magnet dan gantungan dan baju pantai lah, banyak sekali. Itu mau ambil mobil di parkiran Joger, aku dilarang masuk dong gara-gara bawa tas belanjaan dari toko lain. Padahal jelas-jelas aku tuh bawa tas belanjaan dari toko Joger juga. Gimana aturannya ya? Daripada ribut, mendingan menikmati es krim gelato di Massimo yang letaknya di seberang Krishna, toko oleh-oleh itu yang dekat bandara. Alhamdulillah selama liburan cuacanya sangat cerah, langitnya juga bagus, semuanya lancar deh. Akhirnya kita ke bandara, naik pesawat dan pulang kembali ke Jakarta, melanjutkan aktivitas. Anak-anak pun mau siap untuk sekolah. Aduh pengen banget balik ke Bali deh, insya Allah kalau ada rezeki mau kesini lagi. Makasih udah nonton ya, see you in the next video, bye bye.